Perhatikan kalimat berikut, atas bantuan dan kerjasamanya, saya haturkan terima kasih. Perbaikan kalimat penutup surat lamaran tersebut yang tepat adalah A. Atas bantuan dan kebijaksanaan Bapak, Ibu, saya mengucapkan terima kasih. B. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, Ibu, saya mengucapkan terima kasih. C. Atas perhatian Bapak, Ibu, terima kasih banyak. D. Semoga diterima menjadi karyawan Bapak, Ibu. Terima kasih banyak. E. Atas bantuan Bapak, Ibu tidak lupa saya mengucapkan terima kasih. Jawabannya adalah B. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Cermatilah penutup surat lamaran pekerjaan berikut, besar harapan saya dapat diterima di perusahaan yang Bapak pimpin. Atas kebaikannya, dihaturkan terima kasih. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat penutup surat lamaran pekerjaan tersebut adalah A. Besar harapan saya untuk dapat bergabung sebagai karyawan di perusahaan ini. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak untuk mempertimbangkan lamaran saya mengucapkan terima kasih. B. Besar harapan saya agar Bapak dapat menerima saya sebagai karyawan. Atas kebijaksanaan Bapak, saya mengucapkan terima kasih. C. Mohon Bapak dapat menerima saya sebagai karyawan. Atas kebijaksanaannya, terima kasih. D. Sudilah kiranya Bapak menerima saya sebagai karyawan, sekian, dihaturkan terima kasih. E. Atas kebijaksanaan Bapak yang dapat menerima saya sebagai karyawan di perusahaan, saya mengucapkan terima kasih. Jawabannya adalah A. Besar harapan saya untuk dapat bergabung sebagai karyawan di perusahaan ini. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak untuk mempertimbangkan lamaran saya mengucapkan terima kasih. Bacalah teks berikut dengan saksama. Teks 1, pagi itu hujan lebat mengguyur kota Bandar Lampung, Lampung. Hujan yang terjadi mulai pukul 4.30 WIB tadi membuat jalan menuju stasiun Tanjung Karang, tepatnya Jalan Raden Intan, terendam banjir. Pada malam hari genangan air setinggi sekitar 40 cm mengakibatkan kemacetan cukup panjang. Teks 2, ribuan rumah terendam banjir bandang di 3 kecamatan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Para korban mengungsi ke daerah yang lebih aman. Kondisi itu terjadi pada Minggu pukul 3 WITA. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah A. Teks 1, urutan waktu, teks 2, urutan tempat, B. Teks 1, urutan waktu, teks 2, urutan sebab akibat, C. Teks 1, urutan sebab akibat, teks 2, urutan waktu, D. Teks 1, urutan tempat, teks 2, urutan waktu, E. Teks 1, urutan tempat, teks 2, urutan sebab akibat. Jawabannya adalah B. Teks 1, urutan waktu, teks 2, urutan sebab akibat. Bacalah teks berikut dengan saksama. Prabawati beberapa hari tinggal bersedih karena kepergian suaminya untuk mencari nafkah. Tetapi, sahabat-sahabatnya membujuknya dengan menyuruhnya mencari seorang kekasih. Prabawati menetapkan untuk mencoba berbuat demikian, lalu berhiaslah ia. Burung bayan betina mencoba mencegah perbuatan itu dengan memperlihatkan betapa salahnya kelakuan demikian. Tetapi, hasilnya ia hampir dipatahkan lehernya oleh Prabawati. Untunglah ia menghindarinya. Pesan moral yang tersirat dari penggalan cerita di atas adalah A. Sayangilah binatang peliharaan. B. Jangan turuti bujukan menyesatkan. C. Jangan menyakiti pihak yang mau memperingati kesalahan kita. D. Jadilah seorang suami yang mau bekerja keras. E. Bersabarlah dengan siapapun. Jawaban adalah D. Jadilah seorang suami yang mau bekerja keras. Bacalah teks berikut dengan teliti. Setelah dilakukan penilaian terhadap ulangan bahasa Indonesia kelas 12 IPA, yang memperoleh nilai 8 sebanyak 25 orang, nilai 7 sebanyak 4 orang, dan nilai 6 hanya 1 orang. Jumlah siswa 30 orang. Simpulan yang tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut adalah A. Belum dapat dikatakan mereka pintar. B. Mereka belum dikatakan siswa yang pandai. C. Dapat dikatakan nilai mereka baik. D. Jadi, guru mereka boleh berbangga. E. Memang mereka anak yang rajin-rajin. Jawaban C. Dapat dikatakan nilai mereka baik.
Bacalah teks berikut dengan saksama. Sang Pemimpi adalah novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini menceritakan kisah kehidupannya di Pulau Belitung yang dililit kemiskinan. Ada 3 remaja SMA yang bermimpi untuk melanjutkan sekolah hingga ke Perancis, menjelajah Eropa hingga ke Afrika. Kalimat yang menyatakan keunggulan untuk melengkapi teks tersebut yang tepat adalah akan tetapi, terlalu banyak drama yang disajikan dalam novel ini, sehingga membuat pembaca bosan dengan alur cerita yang disajikan. B. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang ketidakmungkinan yang dapat diwujudkan dengan kerja keras. C. Novel yang disajikan dengan bahasa yang luas ini mampu menyihir pembaca seakan ikut merasakan kebanggaan dan kesedihan para tokohnya. D. Meskipun disebut sebagai buku kedua dari tetralogi Laskar Pelangi, buku ini nyaris tidak ada hubungannya dengan Laskar Pelangi. E. Pada setiap bab, mulai awal hingga akhir, buku ini memiliki hubungan yang sangat erat, seperti mosaik kehidupan. Jawaban C. Novel yang disajikan dengan bahasa yang luas ini mampu menyihir pembaca seakan ikut merasakan kebanggaan dan kesedihan para tokohnya. Bacalah teks berikut dengan saksama. Topik: Kewirausahaan dan Manajemen Inovasi dalam Era Globalisasi Teknologi. Rumusan masalah yang tepat berdasarkan tema di atas adalah A. Apa saja faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha? B. Apa yang dimaksud dengan manajemen inovasi? C. Bagaimana cara meningkatkan inovasi di era teknologi? D. Siapa yang boleh melakukan inovasi bisnis di Indonesia? E. Apa pengaruh manajemen bisnis di era teknologi? Jawaban C. Bagaimana cara meningkatkan inovasi di era teknologi? Penulisan alamat surat lamaran pekerjaan yang benar adalah A. YTH. Kepala Bagian Personalia PT Abadi Jalan Antartiksa Sidoarjo. B. Kepada pemasang iklan pada harian Kompas di Jalan Antartika, SDA. C. Kepada YTH. Kepala Bagian Personalia PT Abadi Jalan Antartika SDA, D. YTH. Pemasang iklan pada harian Kompas di Jalan Antartika, SDA, E. Kepada YTH. Kepala Bagian Personalia PT Abadi Jalan Antartika, SDA. Jawabannya adalah A. YTH. Kepala Bagian Personalia PT Abadi Jalan Antartiksa Sidoarjo. Cermatilah teks berikut. Meski gempa bumi Sumatera Barat 30 September 2009 sudah terjadi 10 tahun yang lalu, tetapi kejadian tersebut masih selalu ada dalam ingatan, terlebih untuk orang-orang yang keluarganya menjadi korban dalam bencana alam ini. Topik dari teks cerita sejarah tersebut adalah A. Bencana alam, B. Politik, C. Kebudayaan, D. Pendidikan, E. Sosial. Jawabannya adalah A. Bencana alam. Cermatilah teks berikut. 1. Siasat Teku Umar untuk menghancurkan Belanda dengan menyerahkan diri bersama 250 orang pasukannya. 2. Dengan dibantu istrinya, Katnyak Din, ia melawan Belanda. 3. Akibatnya, ia dianggap pengkhianat negara oleh rakyat Aceh. 4. Padahal, siasat ini dipakai untuk mengetahui taktik dan kekuatan Belanda. 5. Dengan cara ini, Teku Umar dapat menekan kegiatan Belanda. Nilai keteladanan yang dapat dicontoh dari tokoh Teku Umar adalah A. Berjuang dengan siasat matang, B. Pantang mundur, C. Tidak malu dianggap pengkhianat, D. Rela berkorban, E. Pemberani. Jawabannya adalah A. Berjuang dengan siasat matang. Kalimat yang menggunakan konjungsi temporal adalah A. Nelson Mandela wafat dalam usia 95 tahun. B. Pemakaman terletak di tanah luas keluarga yang dibangun Mandela tahun 1990. C. Sebelumnya, jenazah disemayamkan selama 3 hari di Union Buildings di Pretoria, tempat dia dilantik menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. D. Mandela dimakamkan dengan adat Xhosa di sebuah makam di desa kuno, tempat ia menghabiskan masa kecilnya. E. Hampir 100 kepala negara menghadiri upacara penghormatan resmi yang berlangsung di bawah guyuran hujan deras di Stadion FNB, Soweto, Afsel. Jawabannya adalah C. Sebelumnya, jenazah disemayamkan selama 3 hari di Union Buildings di Pretoria,
tempat dia dilantik menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Cermatilah alamat surat lamaran pekerjaan berikut, kepada YTH, Direktur PT Yobana Rancak, Jalan Bunga Raya nomor 165 Pariaman. Penulisan alamat surat lamaran pekerjaan yang tepat adalah A. YTH, Direktur PT Yobana Rancak Jalan Bunga Raya nomor 165 Pariaman. B. YTH, Direktur PT Yobana Rancak Jalan Bunga Raya nomor 165 Pariaman. C. YTH, Direktur PT Yobana Rancak Jalan Bunga Raya 165 Pariaman. D. YTH, Direktur PT Yobana Rancak Jalan Bunga Raya 165 Pariaman. E. Kepada Direktur PT Yobana Rancak Jalan Bunga Raya nomor 165 Pariaman. Jawabannya adalah D. YTH, Direktur PT Yobana Rancak Jalan Bunga Raya 165 Pariaman. Cermati teks berikut. Kepanduan merupakan wadah gerak bagi peserta didik dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, inovatif, produktif, serta membantu mereka dalam mengembangkan fungsi kewarganegaraan dengan daya tarik dalam lingkungan. Inti kalimat tersebut adalah A. Peserta didik mengembangkan fungsi kewarganegaraan dalam lingkungan. B. Kepanduan merupakan wadah melakukan kegiatan positif. C. Peserta didik melakukan kegiatan positif, inovatif, dan produktif. D. Kepanduan merupakan wadah gerak bagi peserta didik. E. Kepanduan merupakan wadah mengembangkan fungsi kewarganegaraan. Jawabannya adalah D. Kepanduan merupakan wadah gerak bagi peserta didik. Cermati penggalan teks berikut. Teks 1. Novel yang disajikan dengan bahasa yang cantik ini mampu menyihir pembaca sehingga pembaca bisa ikut merasakan kebahagiaan, keputusasaan, dan kesedihan. Selain itu, buku ini memiliki lelucon-lelucon yang tidak biasa, cerdas dan pasti akan membuat pembaca tertawa. Dengan membaca buku ini, Anda akan mengetahui bahwa Andrea Hirata memiliki pribadi yang cerdas dalam mengolah kata-kata dan memiliki wawasan yang sangat luas. Teks 2, mungkin banyak orang beranggapan bahwa setelah lulus dari SMK nanti, kita tidak bisa lanjut ke perguruan tinggi. Hal ini tentu salah, karena siswa SMK tetap bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Kelebihan masuk SMK, siswa mempunyai hard skill berupa kemampuan kejuruan yang spesifik sehingga ketika kuliah seorang siswa mengambil jurusan yang sama dengan ketika dia SMK, maka dia akan lebih mudah untuk mempelajari materi kejuruannya. Perbedaan ciri bahasa kedua teks tersebut adalah A. Teks 1 menggunakan bahasa ilmiah, teks 2 bahasa sehari-hari. B. Teks 1 bermakna lugas, teks 2 bermakna kias. C. Teks 1 terdapat kata rujukan, teks 2 memiliki majas. D. Teks 1 menggunakan bahasa resmi, teks 2 bahasa ilmiah. E. Teks 1 bermakna kias, teks 2 bermakna lugas. Jawabannya adalah E. Teks 1 bermakna kias, teks 2 bermakna lugas. Cermati teks berikut. Produksi film nasional kini semakin meningkat dengan tema yang beragam. Dapat dikatakan bahwa film layar lebar telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dengan adanya berbagai genre film. Hal ini juga menyebabkan berkurangnya film yang berbau horor. Makna istilah yang bercetak miring pada teks adalah A. Banyak, B. Aliran, C. Corak, D. Jenis, E. Jumlah. Jawabannya adalah D. Jenis.